Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang salah satu bahan kimia yang esensial dalam kehidupan sehari-hari, yaitu amonia. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, kelas unsur dan senyawa anorganik, yang beranggotakan saya, Dini Nirmala Ninamsari, kemudian Siti Qawiyah, Sofia Wulandari, dan Kavita Nurul. Next. Next. Iya, baik. Yang pertama yaitu konsep dan definisi. Amonia adalah bahan kimia anorganik dengan rumus NH3, tidak berwarna, dan memiliki bau khas yang sangat tajam. Ia termasuk ke dalam kelompok bahan kimia B3 atau bahan kimia beracun dan berbahaya. Adapun berat molekul dari amonia adalah 17,03 gram per mol dengan titik-titik pada temperatur minus 33,34 derajat Celcius, sehingga pada kondisi atmosferik amonia berada dalam fase gas. Amonia yang digunakan secara komersial dinamakan sebagai amonia anhidrat. Yang kedua yaitu penggunaan amonia. Amonia mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yang pertama yaitu amonia klorida sebagai kandungan dalam obat batuk dan pilek. Amonium klorida merupakan salah satu formula yang digunakan dalam membuat obat batuk, khususnya yang berbentuk sirup. Amonia klorida berfungsi sebagai ekspektoran, di mana akan membuat produksi air liur menjadi meningkat, sehingga bisa melancarkan dahak saat sedang menderita batuk berbahaya. Yang selanjutnya yaitu amonium lauril sulfat ditemukan dalam produk sampo zat pengental. Amonium lauril sulfat ini berperan untuk menghasilkan serta menimbulkan busa dalam sampo. Yang ketiga yaitu sebagai campuran dalam industri pupuk untuk pembentukan pupuk dari urea dan ZaNH2SO4. Sebagai campuran dalam industri pupuk untuk pembentukan pupuk, ini amonia menjadi unsur penting untuk pupuk amonium nitrat yang menjadi sumber nitrogen, di mana seperti yang kita ketahui bahwa nitrogen merupakan nutrisi penting untuk pertumbuhan tanaman. Sekitar 90% amonia yang diproduksi di seluruh dunia digunakan untuk pupuk. Selanjutnya yaitu bahan pembuatan amonium klorida atau NH4Cl pada baterai zinc chloride sebagai elektrolit. Yang selanjutnya yaitu gas amonia digunakan sebagai pendingin dalam lemari es. Sebelum ditemukannya freon, masyarakat menggunakan amonia sebagai zat pendingin dalam lemari es. Kemudian namun karena sifatnya yang sangat toksik ini dan baunya yang sangat menyengat, maka nitrogen sudah ditinggalkan sejak freon ditemukan. Selanjutnya itu gas amonia membentuk hidrazin atau N2H4 sebagai bahan bakar roket dan peledak. Dan yang ketujuh yaitu sebagai bahan pembuatan pulp menjadi kertas. Industri kertas dan pulp menggunakan amonia pada proses pembuatan pulp dari kayu dan sebagai dispersan pada proses coating produk kertas. Memanfaatkan sifat gas amonia yang larut dalam air, larutan dimurutkan dengan 5-10% amonia. Larutan ini digunakan sebagai pulp dan menghasilkan kertas. Yang terakhir yaitu sebagai pembersih rumah tangga, pembersih furnitur, dan pembersih kaca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian bagaimana amonia dapat terbentuk? Next.
Proses pembentukan amonia dapat terjadi di alam, terutama dihasilkan oleh pembusukan anaerobik dari tumbuhan dan hewan. Beberapa tanaman, terutama kacang-kacangan, juga dapat menghasilkan amonia dari nitrogen di atmosfer dan hidrogen di udara dengan bantuan bakteri Rhizobia. Bakteri tersebut memiliki kemampuan untuk mengikat nitrogen. Kemudian metode pembuatan amonia yang lainnya yaitu yang pertama metode Adolf Frank dan Nicodem Caro. Yang kedua yaitu proses Haber-Bosch yang paling populer. Next. Slide selanjutnya. Pada tahun 1898, Adolf Frank dan Nicodem Caro menemukan bahwa gas nitrogen dapat difiksasi oleh kalsium karbida menjadi kalsium sianamida yang kemudian dapat dihidrolisis dengan air menjadi amonia. Produksi amonia dalam jumlah yang signifikan dengan penggunaan proses sianamida baru terjadi pada awal abad ke-20. Karena proses ini membutuhkan energi dalam jumlah besar, para ilmuwan saat itu berupaya untuk penggunaan energi yang diperlukan untuk membuat amonia itu dikurangi. Yang kedua adalah proses Haber-Bosch yang merupakan salah satu cara yang paling populer untuk menghasilkan amonia. Proses reaksi ini membutuhkan suhu 400 derajat Celcius dan tekanan sekitar 150 bar. Reaksi ini menghasilkan panas, gas daur ulang, dan pure gas disuplai dari gas yang tidak bereaksi yang masih mengandung gas hidrogen dan nitrogen. Yang pertama digunakan untuk membersihkan reaktor, sedangkan yang terakhir disirkulasi ulang ke dalam reaktor pemrosesan amonia. Pure gas digunakan untuk pembakaran setelah pembersihan, terutama untuk menghasilkan panas dan listrik. 90% dari gas yang tidak bereaksi digunakan sebagai pure gas dalam sistem ini. Jumlah ini diperlukan supaya panas yang dihasilkan cukup untuk mendukung proses sebelumnya. Next. Saat ini proses pembuatan amonia dapat dilakukan dari batu bara. Tiongkok menghasilkan lebih banyak amonia daripada negara lain dan memproduksi sebagian besar amonia dari batu bara. Unit pemrosesan dasar di pabrik amonia berbasis batu bara adalah Air Separation Unit untuk pemisahan gas oksigen dan nitrogen dari udara, Gasifier Unit Surgassive, Acid Gas Removal Unit, dan unit sintesis amonia. Oksigen dari Air Separation Unit diumpankan ke gasifier untuk mengubah batu bara menjadi gas sintesis, yaitu gas hidrogen, karbon monoksida, karbon dioksida, dan gas metana. Setelah gasifikasi, setiap partikel dalam gas disintesis, dihilangkan, dan uap ditambah ke unit SGS. Proses SGS biasanya menggunakan katalis kobalt dan molybdenum yang dirancang khusus untuk dioperasikan di lingkungan yang mengandung belerang. Setelah mengurang konsentrasi karbon monoksida dalam gas sintesis menjadi kurang dari 1% volume, gas sintesis diumpamkan ke AgRU di mana larutan scrubbing metanol dingin misalnya Rectisol menghilangkan karbon dioksida dan belerang dari gas sintesis. Overhead karbon dioksida dibuang atau diumpankan ke pabrik urea dan aliran outlet belerang diumpankan ke unit pemulihan belerang. Syngas yang melewati AgRU biasanya dimurnikan dengan metode yaitu unit pencucian nitrogen untuk menghilangkan residu karbon monoksida dan metana dari syngas sebelum diumpankan ke loop sintesis. Next. Selanjutnya adalah nilai ekonomi amonia. Next. Selanjutnya adalah world consumption. Pada diagram tersebut dapat dilihat bahwa Cina menjadi negara dengan konsumsi terbesar di dunia. Hampir seluruh negara menggunakan hasil amonia sebagai produk-produk meliputi urea, amonium nitrat, amonium sulfat, amonium fosfat, dan larutan nitrogen. Konsumsi amonia dalam aplikasi industri diproyeksikan tumbuh sedikit lebih cepat daripada penggunaan pupuk selama periode perkiraan. Selama tahun 2020 sampai tahun 2025, konsumsi amonia dunia diperkirakan akan meningkat sekitar 12,9%. Keseimbangan pasokan atau permintaan amonia global diperkirakan akan bergerak menuju surplus karena penambahan kapasitas di masa depan akan terus melampaui konsumsi.
Kapasitas amonia meningkat terutama di daerah yang ketersediaan dan biaya gas alamnya lebih rendah, khususnya Amerika Serikat dan Timur Tengah. Next. Selanjutnya adalah production of ammonia worldwide. Kapasitas produksi global amonia diperkirakan akan meningkat dari sekitar 235 juta metrik ton pada tahun 2019 menjadi hampir 290 juta metrik ton pada tahun 2030. Perkiraan pertumbuhan kapasitas ini disebabkan karena sekitar 107 pabrik amonia yang direncanakan dan diumumkan, terutama berlokasi di Asia Tengah dan Asia Timur. Selama musim tanam 2019 atau 2020, permintaan pupuk nitrogen global melampaui 105 juta metrik ton dan diperkirakan permintaan pupuk nitrogen akan mencapai sekitar 115 megaton pada tahun 2026. Next. Selanjutnya adalah global production of ammonia. Pada diagram tersebut ditunjukkan bahwa produksi amonia dunia akan terus meningkat seiring dengan perkembangan waktu. Adanya pengembangan dan penerapan sumber energi terbarukan yang ditujukan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil berbasis karbon. Hidrogen H2 dan amonia NH3 saat ini telah memiliki aplikasi yang banyak dalam masyarakat dan industri. Dan karena itu merupakan kandidat yang baik untuk produksi skala besar melalui penggunaan sumber energi terbarukan untuk membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai distribution of ammonia production in 2020. Berdasarkan grafik yang pertama, produksi amonia berbasis batu bara sebagian besar berlokasi di China, dan sekitar 30% dari kapasitas produksi amonia yang ada di seluruh dunia juga berlokasi di China. Selain itu, usia rata-rata pabrik amonia di China hanya 12 tahun, sedangkan rata-rata global adalah 24 tahun. Saat ini, amonia menghasilkan sekitar 450 juta ton CO2 setiap tahunnya, di mana sekitar 1,3% dari emisi CO2 menyumbang pada emisi global menurut IEA atau International Energy Agency. Ini karena bahan baku fosil yang saat ini masih digunakan untuk memproduksi amonia adalah berupa batu bara, di mana sekitar 22% produksi amonia didasarkan pada batu bara yang menghasilkan CO2 2 kali lebih banyak daripada produksi amonia berbasis gas alam. Berdasarkan grafik yang kedua, menurut analisis IEA, permintaan amonia di masa depan didasarkan pada salah satu dari 3 skenario. Dalam skenario baseline atau baseline skenario, pertumbuhan produksi amonia hingga tahun 2050 disebabkan oleh pertumbuhan permintaan pupuk dan penggunaan non-pupuk. Kemudian dalam kasus skenario pembangunan berkelanjutan atau SDS dan skenario emisi nol bersih atau net zero emission, IEA memperkirakan bahwa amonia juga akan berperan untuk pembangkit listrik dan sebagai bahan bakar maritim. Kemudian pada grafik ketiga dijelaskan bahwa permintaan amoniak dari pasar saat ini seperti pupuk dan manufaktur plastik juga bergantung pada skenario masa depan. Dalam skenario dasar atau baseline skenario, permintaan amonia untuk pasar saat ini berjumlah lebih dari 250 juta ton, diperkirakan pada tahun 2050. Setelah dekarbonisasi sistem energi global atau SDS dan NZE, pemanfaatan sumber daya yang efisien akan semakin penting dan permintaan dari pasar saat ini berkurang signifikan hingga di bawah 230 juta ton. Next. Kemudian kita akan bahas mengenai ammonia market, di mana dalam dua gambar tersebut dijelaskan bahwa terdapat ammonia market secara worldwide atau dunia dan US ammonia market. Selama beberapa tahun terakhir, pasar global untuk amonia mengalami pertumbuhan dari sekitar 3,7% hingga 4,2%. Tingginya permintaan untuk produksi pupuk dan pembuatan bahan peledak industri telah mengakibatkan konsumsi amonia yang cukup besar. Pasar sebagian besar dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro seperti pertumbuhan populasi, pertumbuhan sektor pertanian, dan perluasan industri pertambangan. Permintaan yang lebih tinggi untuk produksi pupuk di tahun-tahun mendatang akan mencerminkan tingkat pertumbuhan CAGR atau Compound Annual Growth Rate sekitar 4,7% antara tahun 2022 dan 2032. Pasar yang sempat terkena dampak signifikan dari munculnya COVID-19 pada 2020 tentu akan berpengaruh pada permintaan amonia di industri kimia dan produksi pupuk di wilayah tertentu. Ukuran pasar amonia global bernilai $45,50 pada tahun 2019 dan
diperkirakan akan meningkat dengan tingkat pertumbuhan tahunan atau CAGR sebesar 7,8% dari tahun 2020 hingga 2025. Meningkatnya permintaan amonia di industri pupuk diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri. Kemudian, pada gambar kedua yaitu pada pasar AS US Ammonia Market, amonia bernilai sekitar 2,95 miliar US dollar pada tahun 2019 dan diperkirakan akan naik pada CAGR sebesar 7,7% dari 2020 hingga 2025. Penggerak utama pertumbuhan pasar amonia adalah meningkatnya aktivitas pertanian di seluruh dunia. Tanamannya secara konstan membutuhkan nutrisi seperti potasium, nitrogen, dan magnesium itu agar bisa bertumbuh dengan kuat dibutuhkan nutrisi tersebut. Jumlah nutrisi ini berbeda pada berbagai tanaman tergantung pada jenis, lokasi, dan ukurannya. Amonia dianggap sebagai sumber nutrisi yang menonjol sehingga banyak digunakan sebagai pupuk. Menurut Mineral Commodity Summaries, 88% dari total amonia digunakan sebagai pupuk di Amerika Serikat pada tahun 2020. Nitrogen dalam bentuk amonia dapat diterapkan langsung ke tanah atau diubah menjadi berbagai pupuk. Selain itu, amonia juga umum dikonsumsi dalam bentuk cair di semua aplikasi, salah satunya adalah tekstil, di mana tekstil dalam aplikasi amonia memainkan peran penting karena amonia digunakan untuk memberikan sentuhan akhir pada kain katun di industri tekstil. Selain meningkatnya konsumsi tekstil ditambah dengan inisiatif pemerintah untuk mendukung bisnis tekstil, kemungkinan akan mengarah pada pertumbuhan pasar amonia selama beberapa tahun mendatang. Selain itu, amonia dalam bentuk gas yang larut dalam air dan amonia sendiri banyak dikonsumsi dalam industri farmasi untuk produksi obat-obatan. Amonia digunakan sebagai agen pemrosesan dalam pembuatan berbagai produk untuk bioteknologi, aplikasi kontrol fermentasi hingga kultur. Namun, amonia sangat diatur oleh pemerintah terkait penggunaannya, sehingga harganya bervariasi dari satu negara ke negara lain. Namun, produk amonia pada dasarnya kan memang mahal karena proses pembuatannya yang kompleks. Selain itu, kelebihan kapasitas produsen amonia bertindak sebagai penghalang dalam pertumbuhan pasar. Pabrik-pabrik tidak dapat memproduksi sebanyak yang dirancang untuk produksi. Faktor inilah yang menyebabkan ketidakpastian harga dan kemungkinan akan menurunkan pertumbuhan pasar amonia selama periode perkiraan. Namun meskipun demikian, perusahaan multinasional di industri amonia mengambil beberapa inisiatif agar produksi amonia tetap berkelanjutan. Perusahaan telah merilis tujuan amonia hijau, di mana tujuannya adalah untuk mengurangi emisi karbon dan meminimalkan pengaruhnya terhadap lingkungan. Dengan metode tradisional, 1 ton amonia bisa melepaskan lebih dari 2 ton karbon, sedangkan dengan metode karbon hijau atau amonia hijau ini cenderung mengurangi emisi karbon hingga 0. Inisiatif inilah yang diharapkan dapat mengarah pada relaksasi regulasi dari pemerintah dan membuka peluang besar bagi pertumbuhan pasar amonia di tahun-tahun mendatang. Next. Oleh karena itu, dipikirkanlah mengenai topik sustainable ammonia. Amonia yang berperan sangat penting dalam sebagian besar industri hingga emisi karbonnya yang dihasilkan juga mencapai 350 ton metrik karbon dioksida ekivalen, sehingga diperlukan proses alternatif produksi yang berkelanjutan dan terdesentralisasi. Menurut Profesor Kartish Mantiram, profesor di MIT yang disampaikan dalam International Gas Lecture Departemen Teknik Mesin ITS, pada dasarnya produksi amonia merupakan produksi yang tersentralisasi, sehingga infrastruktur distribusi amonia cukup dianggap buruk, sehingga menyebabkan harga pupuk berbahan dasar amonia, terutama bagi negara-negara di benua Afrika, mencapai 2 kali dari rata-rata harga global. Dalam hal ini, beliau menyampaikan bahwa amonia dari proses Haber-Bosch dapat digunakan sebagai agen pendistribusi hidrogen atau hydrogen carriers. Pemanfaatan amonia sebagai hydrogen carrier ini akan memberikan keuntungan dalam proses pendistribusian hidrogen, di mana biaya pendistribusiannya dapat dipangkas hingga 1/10-nya, yang awalnya dari 0,1 US dollar per kilowatt jam menjadi 0,01 US dollar per kilowatt jam. Metode tersebut juga dapat mereduksi jumlah kehilangan hidrogen akibat kompresi menjadi 2-3% dibandingkan pendistribusian tanpa amonia yang mencapai sebesar 7 hingga 19%. Oleh karena itu, beliau mengembangkan proses produksi amonia berkelanjutan dengan mengembangkan sintesis amonia elektrokimia yang dimediasi litium. Riset tersebut merupakan pengembangan dari jurnal Electroanalytical Chemistry yang diinisiasi Akira Tsuneto pada 1994 silam. Metode yang dikembangkan oleh Profesor Mantiram dan tim yaitu dengan menggunakan reaktor dengan 2 pelat yang disusun secara paralel dalam secara sel elektrokimia. Sel elektrokimia tersebut melibatkan katoda berupa tembaga dan platina sebagai anoda.
Di dalam reaktor tersebut berisi larutan LiF4 atau lithium tetrafluoroborat, THF, dan C2H5OH atau etanol serta gas nitrogen. Beliau menerangkan bahwa proses tersebut diawali dengan pelapisan ion lithium sehingga terbentuk logam lithium yang kemudian bereaksi dengan nitrogen membentuk Li3N. Selanjutnya, lithium nitrida akan bereaksi dengan etanol sehingga menghasilkan amonia. Dalam riset tersebut, beliau dan tim telah mencapai efisiensi energi sebesar 2%. Meski demikian, diharapkan kedepannya dapat mengembangkan lagi metode ini sehingga masalah tersebut dapat teratasi. Next. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih. Thank you for watching and see you on the next presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.